Halo Sobat IMC, berjumpa lagi di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan kali ini masih bersama Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Namun di sini sudah hadir juga Ibu Christina Rini. Iya. Halo Ibu Rini dan Dokter Caroline, apa kabarnya Rini? Baik. Baik, luar biasa. Nah, mungkin langsung saja Ibu Rini, mumpung sudah hadir di sini nih, boleh diceritakan dong keluhan apa sih sebenarnya yang Ibu rasakan yang membawa Ibu bertemu dengan Dokter Caroline? Oke, baik Mbak Ovi. Ketika saya datang ke sini sebenarnya tidak punya keluhan. Jujur, saya tidak ada keluhan apa-apa. Hanya saya itu punya setiap tahun itu punya medical check up di sini. Ketika itu COVID, saya sama sekali tidak berkunjung ke sini. 3 tahun tidak medical check up. Dan tahun terakhir itu kebetulan menstruasi saya nggak normal, dalam arti nggak dapet 3 bulan, begitu dapat banyak. Saya pikir mau menopause kali. Jadi saya pikir biasa, dan tiba saatnya saya medical check up. Ketika medical check up itulah saya ditemukan ada miom. Shock, deg-degan, udah kayak disambar halilintar, wah udahlah pokoknya udah takut saat itu. Nah, kemudian itulah yang saya kemudian menuju ke Dokter Caroline. Sebelumnya saya nggak kenal Dokter Caroline siapa. Oh, oke, baik. Lalu diagnosis dari Dokter Caroline adalah miom pada saat itu ya, Dok? Betul, miom pada saat itu, dan sudah berukuran 7 cm, 7 atau 10 cm, sekitar segitu. 10 cm ya kayaknya. 10 ya? 10 cm ya? Nah, udahlah. Oke. Itulah yang membuat saya makin, wah itu benar-benar down. Tapi ketemu Dokter Caroline, diterangin, dijelasin kenapa miom itu apa, kemudian kenapa harus diangkat. Ada 3 alasan harus diangkat, sampai saya belajar banyak. Oh, oke. Jadi waktu itu ceritanya gimana nih? Katanya sempat disuruh nonton YouTube dulu nih biar nggak takut ya? Betul. Waktu itu karena ketakutan saya ini awam sekali, yang begini-begini ini awam, jauh dari ilmu saya. Makanya saya merasa kecil, nggak ngerti apa-apa. Tapi begitu ketemu Dokter Caroline, menyediakan bahwa kamu lihat deh, ada YouTube ini. Kamu cek pokoknya. Saya tuh nggak langsung oke loh. Saya lihat dulu. Datang kedua, begitu sudah oke, Dokter Caroline menyarankan untuk diangkat miom. Tapi kemudian juga dilihat karena perlengketan dengan rahim. Kamu anak sudah cukup, tidak akan punya anak lagi, angkat rahim. Oke, baik. Begitu ya, Dok ya. Baik, kalau dari sisi dokter waktu itu penanganannya dengan operasi atau bagaimana, Dok? Dengan operasi, karena miom ini kan termasuk tumor kandungan. Tumor kandungan ini hanya hilang jika diangkat lewat operasi. Tinggal pilih aja cara operasinya bagaimana. Yang jelas tidak ada obat kalau untuk miom. Obatnya yaitu operasi, diangkat, baru dia hilang. Oke. Menopause pun saya udah jelaskan juga waktu itu ya, Rin. Rini sih udah menjelang mau menopause usianya. Tapi menopause pun sebetulnya tidak menghilangkan miom. Ya, menopause di atas 5 tahun, dia harusnya mengecil seiring dengan mengecilnya rahim saat menopause sudah lama. Tetapi berarti kamu masuk usia menopause dengan memelihara miom di dalam perutmu. Dan kamu harus nantiasa waspada, karena perubahan sel ke arah kanker tidak ada gejalanya sama sekali. Ya. Dan menopause itu, aging proses pada sel sudah jalan semua. Resiko kanker makin tinggi pada usia menopause. Jadi malah makin bahaya nanti ya, Dok, kalau misalnya memang tidak dilakukan tindakan operasi. Ya. Kalau miom kecil mungkin kita lebih enak observasinya ya, jangka panjang gitu. Tapi ini miomnya sudah besar. Jadi waktu itu saya sarankan untuk diangkat aja. Betul sekali, dan itu yang kemudian menguatkan saya, karena kan awam dipikirnya nggak bisa diobatin ya, Dok, nggak bisa dengan cara obat ya, Dok. Itu saya masih menawar. Bisa diobatin nggak? Wah, nggak deh, ini udah 10 cm dan
memang sembuhnya harus diangkat. Tidak ada itu namanya miom diobatin. Oh. Begitu. Jadi ya pilihan itu saya diminta untuk diangkat dan diberikan laparoskopi lah yang paling tepat, yang paling baik dan saya memilih itu. Oke, jadi proses operasi yang dipilih adalah laparoskopi Betul, ya. laparoskopi. Gimana nih waktu itu setelah pasca operasinya? Sudah awam, tahapnya tuh macam-macam dengan dokter Caroline. Makanya saya tuh benar-benar menyerahkan diri saya, ketidaktahuan saya sudah dibuka, dipahamkan. Kemudian saya memilih laparoskopi. Apa itu laparoskopi? Saya belajar lagi. Ini apa laparoskopi? Saya melahirkan dulu sesar. Otomatis operasi besar lah menurut saya. Ternyata laparoskopi itu cuman 3 titik kecil di dalam ini, di perut saya yang mungkin hanya setengah senti sampai 1 senti, kecil sekali. Dan itu kenapa saya menjadi pilihan yang diberikan dokter itu saya ambil setelah saya pelajari YouTube-nya dan saya mengorek semuanya. Penyembuhannya tuh sangat-sangat cepat sekali. 1 minggu itu ketika saya sudah buka perban, udah Rin, udah bagus. Patologi juga puji Tuhan, tidak ada apa-apa, hasilnya bagus. Ya sudah, saya seminggu pasca operasi itu jalan, udah seminggu pasca operasi saya cek lagi ke dokter, dokter bilang sudah oke. Nah dokter, saya boleh nggak mau jalan? Karena memang pilihan saya kenapa cepat-cepat melakukan sesudah operasi itu seminggu saya langsung ke Jogja. Habis ke Jogja saya traveling ke Turki 2 minggu. Kemudian habis itu sebelum akhir saya ke Lombok seminggu. Kemudian ke Singapura juga. Pokoknya jalan-jalan. Nggak ada lagi beban, tidak ada berasa saya habis operasi, nggak ada. Oke. Karena dukungan mentalnya itu kuat banget. Oke. Boleh ya dok, boleh. Sehat boleh ya dok, boleh. Oh ya sudah. Oke, yang tadinya Begitu. mikirnya kalau angkat rahim itu adalah Ya, akhir dari dunia, ternyata betul. malah bisa keliling dunia ya. Oke. Begitu. Nah, kalau misalnya perbedaan kualitas hidup sebelum dan setelah operasi, apa yang dirasakan selain bisa jalan-jalan gitu, apakah merasa lebih lega? Iya, karena awalnya saya sudah diterangkan banyak bahwa angkat rahim itu bukan kemudian akhir dari segalanya. Laparoskopi itu caranya, rahimnya diangkat, dan ternyata memang saya enjoy life. Ternyata Nggak ada berasa saya sama aja. Maksud saya malah jadi nggak kebebanan. Kalau dulu masih kepikiran, aduh ini kok nggak mens, kenapa ya? Nggak menstruasi, kenapa? Sekarang otomatis sudah tidak menstruasi dong, karena sudah nggak punya rahim gitu Tapi kan. tidak menopause. Dan saya olahraga, menikmati hidup ya, Biasa aja ya. kerja, olahraga biasa Dengan aja. lebih baik Aman ya Rin. semua. Aman, bekerja Oke. juga oke, tidak ada gangguan apa-apa. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir juga nih untuk Bu Rini. Ya. Apa sih yang membuat Bu Rini akhirnya percaya untuk operasinya dengan dokter Caroline aja deh gitu? Sebenarnya satu, karena memang saya sudah langganan di sini, rumah sakit IMC. Yang kedua, waduh puji Tuhan kok mendapat, saya dengar laparoskoper terhebat. Itu dokter Caroline. Saya searching loh, lulusan dari mana, itu sampai saya searching siapa dokter Caroline, apalagi di provide dengan YouTube-nya ya. Jadi kita bisa ngelihat benar yang sudah dilakukan dan testimoninya kan banyak banget dari pasien-pasiennya. IG-nya dong. Waktu itu saya langsung follow dan saya juga ke teman-teman follow deh kalau ada persoalan, liatin deh, follow IG-nya. Di situ ada penjelasan semuanya. Oke, wow, jadi luar biasa sekali setelah laparoskopi dengan keluhan miom besar waktu itu, justru malah jadi kualitas hidupnya bertambah ya, Betul. malah makin enjoy dan siap untuk keliling dunia lagi dong berarti ya. Jangan lupa diajak-ajak ya Bu Rini ya akunya. Oke, mungkin kalau dari dokter sedikit menyampaikan untuk Sobat IMC, kira-kira kalau misalnya punya keluhan yang sama dengan Bu Rini, apa yang mau dokter sampaikan? Jadi penyakit-penyakit seperti miom ya, yang terbanyak memang miom kalau Betul. pada wanita usia Ternyata 40 tahun begitu, ke atas betul. ya, Rin ya. Nah itu sebetulnya diagnosisnya gampang banget. Tinggal datang ke dokter kandungan, cek USG transvaginal, pemeriksaan yang nggak lebih dari 2 menit sudah ketahuan tuh. Betul. Ya, tata laksana miom tadi sudah saya jelaskan harus diangkat baru hilang. Ya, jadi
bagi Anda yang bermasalah dengan gangguan menstruasi ya atau nyeri perut bawah, itu juga bisa terjadi. Segeralah cek ke dokter kandungan. Pemeriksaannya simple, diagnosisnya simple, operasinya juga tidak menyakitkan. Dan angkat rahim itu bukan akhir dari segala-galanya, justru awal kehidupan yang lebih berkualitas sebetulnya. Ya, selama ovarium atau indung telur itu tidak diangkat, hidup Anda akan lebih baik harusnya sesudah operasi. Lebih enjoy life, bebas nyeri, bebas perdarahan, ya. Itu pesan saya. Oke, Dokter Caroline terima kasih banyak. Ibu Rini juga terima kasih banyak, sehat selalu. Pokoknya teman-teman dan juga Sobat IMC nggak usah takut lagi dan nggak usah ragu lagi. Jika memang keputusannya laparoskopi, langsung mungkin ya bisa main-main ke Dokter Caroline nih ya. Baik. Dan untuk sosial media dari Dokter Caroline juga sudah ditampilkan di layar. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang video-video yang sebelumnya sudah dibuat dan juga edukasi lainnya, bisa dicek langsung di video-video yang ada di sosial media Dokter Caroline. Terima kasih banyak sudah menyaksikan YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya.